Bayangkan perasaan seorang wanita yang sedang mengandung darah daging seorang raja, namun justru terusir dari istana yang seharusnya menjadi rumahnya. Inilah kisah Putri Champa atau Tan Engkian, wanita yang dituduh sebagai aib. Dalam catatan sejarah yang kering, mungkin ini terdengar seperti skandal asmara biasa atau intrik politik Istana Majapahit. Namun, di mata sejarah Islam Nusantara, air mata yang jatuh di atas geladak kapal menuju Palembang ini bukanlah tanda kekalahan. Ini adalah awal mula dari sebuah skenario langit yang agung, sebuah pengorbanan pedih yang kelak akan melahirkan cahaya Islam terbesar di tanah Jawa. Mari kita mundur sejenak ke masa kejayaan Majapahit yang mulai meredup. Prabu Brawijaya V, sang penguasa tanah Jawa, berada dalam posisi terjepit. Kehadiran Putri Champa yang memikat hati sang raja telah memicu api cemburu yang membakar istana, terutama dari Ratu Dwarawati yang khawatir posisinya tergeser. Desakan politik dan intrik harem memaksanya mengambil keputusan yang menyayat hati, menceraikan istri yang sedang hamil tua demi menjaga stabilitas tahta. Sang raja tidak membuangnya ke jalanan, melainkan menyerahkannya kepada Adipati Palembang, Arya Damar. Di mata manusia, ini adalah penyingkiran. Namun, Allah sedang memindahkan benih iman dari lingkungan Hindu yang kuat ke tanah Palembang yang subur akan dakwah. Ketika kaki sang putri menyentuh tanah Palembang, statusnya telah berubah. Ia bukan lagi permaisuri kesayangan, melainkan hadiah bagi Arya Damar. Banyak yang mengira ini adalah penghinaan. Bagaimana mungkin seorang wanita hamil diserahkan kepada pria lain untuk dinikahi? Namun, disinilah letak kemuliaan yang tersembunyi. Arya Damar, meski dikenal sebagai Adipati Majapahit, sejatinya adalah sosok yang menyimpan cahaya hidayah, atau setidaknya sangat menghormati nilai-nilai luhur. Ia menerima Putri Champa bukan dengan nafsu, melainkan dengan penghormatan setinggi-tingginya sebagai titipan rajanya, sekaligus menjaga kehormatan wanita yang sedang mengandung benih penguasa. Ada sebuah rahasia besar yang jarang diungkap secara detail. Arya Damar, sang satria itu, bersumpah tidak akan menyentuh Putri Champa sebagai istri seutuhnya hingga sang jabang bayi lahir ke dunia. Ia menjadi pelindung, bukan perenggut kesempatan. Dalam kesendiriannya di tanah rantau, Putri Champa yang cerdas dan berdarah Tionghoa ini mulai merenungi nasibnya. Ia mendekatkan diri pada Sang Pencipta, memohon perlindungan bagi janin yang tidak berdosa ini. Palembang, dengan lalu lintas pedagang Muslim yang ramai, memberikan atmosfer yang berbeda dibanding Majapahit. Disinilah, dalam pengasingan ini, janin itu tumbuh dilingkupi doa-doa ibunya yang terzolimi namun sabar. Dan tibalah malam yang dijanjikan itu. Dari rahim wanita yang dianggap buangan ini, lahirlah seorang bayi laki-laki yang bercahaya. Bayi itu diberi nama Jin Bun, yang kelak dikenal dunia sebagai Raden Fatah. Tangisan pertamanya di bumi Palembang bukan sekedar tangisan bayi biasa, melainkan lonceng kematian bagi dominasi kepercayaan lama di tanah Jawa. Jika saja Putri Champa tetap di Majapahit, mungkin anak ini akan tumbuh dalam ajaran leluhur ayahnya. Namun, Allah memisahkan mereka dengan cara yang pedih, agar anak ini tumbuh di lingkungan yang mempersiapkannya menjadi singa Allah. Skenario pengasingan itu ternyata adalah skenario penyelamatan akidah. Raden Fatah tidak tumbuh sebagai anak yang minder, meski tahu sejarah kelahirannya. Di bawah asuhan Arya Damar yang bijaksana dan kasih sayang Putri Champa yang tak putus, ia dididik dengan ilmu pemerintahan, strategi perang, dan yang paling utama, nilai-nilai tauhid. Palembang menjadi kawah candera di muka baginya. Ia belajar bahwa darah raja yang mengalir di tubuhnya bukan untuk kesombongan, melainkan amanah untuk memimpin umat. Sang ibu Putri Champa selalu membisikkan bahwa ia adalah putra Brawijaya, namun ia memiliki misi yang lebih besar dari sekadar menjadi pangeran Majapahit. Ia disiapkan untuk membangun peradaban baru. Waktu berlalu, dan sang anak buangan itu kini telah siap menjemput takdirnya. Dengan restu sang ibu, Raden Fatah memutuskan untuk kembali ke tanah leluhurnya, Jawa.
bukan untuk menuntut balas atau merebut tahta dengan amarah, tetapi untuk berguru kepada para wali dan menyebarkan cahaya Islam. Putri Campa melepas putranya dengan air mata bangga. Ia sadar penderitaannya di masa lalu, rasa sakit saat diusir dari istana, dan kesepiannya di tanah rantau, semuanya terbayar lunas. Pengorbanannya telah mencetak seorang kesatria dakwah yang akan mengubah wajah Nusantara selamanya. Siapa sangka, dari rahim seorang wanita yang terusir, berdiri Kesultanan Demak Bintoro, kerajaan Islam pertama dan terbesar di Jawa. Kisah Putri Campa mengajarkan kita satu hal. Apa yang terlihat sebagai musibah atau kehinaan di mata manusia, seringkali adalah cara Allah menyusun rencana kemenangan yang gemilang. Bukan skandal, bukan aib, melainkan sebuah pengorbanan suci. Raden Fatah adalah bukti nyata bahwa bunga yang paling indah seringkali tumbuh dari tanah yang disiram air mata. Sebuah warisan iman yang takkan pernah padam, bermula dari ketegaran seorang ibu di Palembang.